Anissa membuka jendela kamar, berdiri di sana sambil merentangkan kedua tangan ke atas menghirup udara segar sambil memulihkan stamina. Tadi malam ia tidur sedikit larut karena Keandra bertanya banyak hal tentang foto-foto dirinya yang ada di laptop suami. Aku nggak pernah tahu kalau dia punya fotoku. Apa dia ambil diam-diam? Gumamnya ketika teringat pada cerita putrinya. Pagi Ibu. Anissa menoleh ke arah sumber suara dan terkejut saat melihat putranya ada di sana. Ken, kenapa pagi-pagi ada di sini? Sama siapa? Aku nginep di sini, Bu. Anissa mengernyit. Ia tidak ingat di area rumahnya ada hotel, penginapan atau sejenisnya. Nginep di mana, sayang? Tuh di sana. Tunjuk Kenzo ke salah satu sudut pekarangan rumah sang ibu. Anissa menoleh ke arah yang ditunjuk oleh putranya dan terkejut karena di sana ia melihat sebuah tenda. Ken tidur di sana? Kenzo mengangguk. Iya, Bu. Tidak berkata lagi, Anissa segera pergi dari jendela. Tak lama kemudian membuka pintu utama dan menghampiri anaknya. Ken, kenapa nggak pulang, sayang? Tanya Anissa membungkuk di depan putranya, tetapi kemudian kembali menegakkan tubuh saat melihat suami mendekat. Kenapa Mas ajak Kenzo tidur di tenda? Semprotnya dengan kesal. Bukan aku yang ajak, Ken sendiri yang mau. Gila Bara. Iya Ibu, bukan salah ayah, aku yang minta. Di rumah juga aku sering ajak ayah tidur di tenda, sambar Kenzo. Tidak ingin ibunya menyalahkan sang ayah, tapi kan di rumah sana sama di sini beda sayang. Sama Bu, di sini malah lebih hangat daripada di rumah, sahut Kenzo. Anissa menghela nafas panjang. Ya sudah, ayo masuk, ibu buatkan Ken sarapan, ajaknya seraya menuntun tangan putranya. Ibu. Kenzo menahan lengan sang ibu yang kemudian menoleh padanya. Ayah boleh ikut kan? Tidak langsung menjawab, Anissa menoleh sesaat pada suaminya, kemudian mengangguk tanpa kata. Makasih Ibu, ucap Kenzo sambil tersenyum senang. Ayo ya, Anissa masuk bersama Kenzo diikuti oleh suami. Tunggu ya, Ibu buatkan dulu sarapan. Ken masih tidur, tanya Bara. Tadi udah bangun, tapi tidur lagi. Dia ada di kamar, jawab Anissa. Ayo ya, kita kerjain Ken, ajak Kenzo. Ken bangunin Ken sendiri ya, ayah mau bantuin ibu. Iya ayah. Kenzo pun berlalu. Barah menghampiri sang istri yang sedang sibuk membuat sarapan. Mau aku bantu? Gak perlu, tolak Anissa tanpa menoleh. Apa kamu udah tahu minggu depan ada acara di sekolah anak-anak dan harus dihadiri orang tua? Aku tahu, kita pergi sama-sama, bareng sama anak-anak juga sekalian. Lihat saja nanti. Cah, ayo dong. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Apa gak capek? Aku udah minta maaf berulang kali. Tapi padahal apa itu masih kurang? Lalu aku harus apa lagi sekarang? Lirih Barah, suaranya terdengar frustasi. Anissa yang sedang sibuk memotong sayuran mengangkat kepala dan menoleh pada sang suami yang ada di sampingnya. Mending Mas lebih perhatiin Kenzo, jangan sampai tuh kayak tadi malam pakai acara tidur di luar segala. Kalau dia sakit gimana? Itu bukan aku yang mau, aku udah ajak dia pulang, dianya yang mau sendiri. Bahkan aku ajak nggak tahu kalau di bagasi ada tenda, dia sendiri yang simpen di sana. Harusnya Mas sebagai orang tua juga lebih pintar dong mengatur anak. Jadi menurut kamu aku ini belum bisa ngurus anak? Memang kenyataannya kayak gitu, sambar Anissa dengan cepat. Oke, kalau memang menurut kamu aku belum pandai menjaga anak, gimana kalau kita kerja sama? Sahut Bara. Anissa mengernyit. Maksudnya kerja sama apa? Ya kita urus anak-anak sama-sama. Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku itu nggak bener jaga anak. Tunjukin dong.
kasih aku contoh gimana cara ngurus anak yang benar. Makanya tinggallah bersamaku, biar aku bisa lihat bagaimana cara kamu ngurus mereka, dan aku bisa belajar, ujar Bara. Anissa terdiam, tetapi sesaat kemudian ia kembali melanjutkan pekerjaan tanpa menyahuti ucapan suaminya. Barah membuang nafas kasar. Entah apa lagi yang harus ia lakukan agar untuk meyakinkan istrinya itu. Cah, setidaknya lakukan untuk anak-anak, mohonnya dengan suara memelas. Anissa kembali menatap suaminya. Beri aku satu alasan, kenapa aku harus melakukan apa yang Mas mau. Iya, karena anak-anak butuh orang tua yang lengkap, jawab Bara. Hanya itu alasannya? Hanya itu? Memangnya kamu pikir apa lagi alasan aku kalau bukan anak-anak? Angguk Bara. Anissa memandang suami dengan tatapan yang sulit Bara artikan. Entah apa yang ada dalam kepala wanita itu. Kalau cuma itu alasannya, nggak perlu tinggal satu rumah juga mereka tetap mendapatkan perhatian. Aku tetap bisa beri kasih sayang yang mereka butuhkan tanpa harus bersama. Tapi Ca, tolong jangan ganggu. Aku harus bikin sarapan dan berangkat kerja, potong Anissa dengan nada datar. Barah pun tidak bisa lagi berkutik, hanya diam sambil menatap istrinya dengan sendu, kemudian meninggalkan dapur. Anissa membuang nafas berat selepas kepergian suami. Diam sejenak sambil berpikir, entah kenapa hatinya kesal ketika tahu alasan suami memintanya untuk kembali hanya karena anak-anak. Memangnya apa yang kamu harapkan sih, Cah? Bukankah dari dulu dia memang kayak gitu? Semua hanya demi kepentingan pribadi, gumamnya bertanya pada diri sendiri. Kemudian melanjutkan pekerjaan. Sementara itu Barah memilih menyusul Kensu ke kamar Keandra karena mereka tidak kunjung keluar dari kamar. Ini gimana sih? Katanya mau bangunin Kean, tapi dianya malah ikut tidur, gumamnya ketika melihat Kensu ikut terlelap di samping Keandra. Sesaat Bara hanya menatap wajah damai kedua anaknya, kemudian terkekeh. Ia pun naik ke atas ranjang berukuran sedang milik sang anak setelah menggeser pelantung tubuh Keandra. Pria itu berbaring di samping putrinya, kemudian memeluk erat dan mengecup puncak kepala Keandra beberapa kali. Ayah sayang sama Kean, bergumam ia. Assalamualaikum. Kenapa, Ra? Sapa Anissa yang baru saja selesai memarkirkan mobil di tempat kerja. Kamu di mana, Ca? Tanya Wirah pada temannya yang ada di seberang telepon. Aku baru sampai restoran. Kenapa memangnya? Anissa bertanya balik setelah lebih dahulu menjawab pertanyaan sang teman. Kok kamu gak antar Kean ke panti? Apa dia kamu ajak ke resto? Perlu aku jemput gak? Tanya pria itu lagi. Kean di rumah. Hah? Kamu tinggalin sendiri? Enggak, ada Ken dan ayahnya juga. Tadi mereka lagi tidur waktu aku tinggal, jawab Anissa. Tadi ia menyusul ke kamar Keandra karena Kenzo dan juga suami tidak terlihat dan ternyata mereka bertiga sedang tidur di ranjang yang tidak terlalu besar tetapi cukup untuk mereka meskipun terlihat berdempetan. Anissa hanya menyelimuti mereka tanpa membangunkan karena tidak tega, apalagi mengingat Kenzo dan suaminya tidur di tempat yang jauh dari kata nyaman. Ia sendiri tidak habis pikir kenapa mereka mesti tidur di dalam tenda, bukannya tidur di mobil lebih nyaman. Jika ia tahu hal itu akan terjadi, pasti akan menyuruh Kenzo dan juga suaminya tinggal tidur di rumah saja. Oh baguslah kalau gitu, biar mereka tambah dekat juga. Wirah kembali bersuara membuat Anissa tersadar dari pikirannya. Tadinya aku mau antar Kean ke sana, tapi dia tidur lagi dan belum bangun juga. Waktu aku mau jalan malah makin nyenyak tidur karena dipeluk sama ayahnya. Gak apa-apalah, kan dia juga sama ayahnya. Siapa tahu habis ini kamu yang dipeluk sama ayahnya anak-anak kamu, canda Wira sambil tertawa. Rah,
Pria itu masih tertawa. Aku cuma bercanda, tapi siapa yang tahu kan? Udah, aku tutup teleponnya, aku harus kerja. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Wira. Anissa kemudian mengakhiri panggilan dan segera turun dari mobil, berjalan menuju restoran yang sebentar lagi akan buka. Tetapi gerakan kakinya terhenti saat tiba-tiba seorang wanita menghadang langkahnya. Bisa kita bicara sebentar? Tanya sang wanita yang berdiri di hadapan Anissa. Kendra membuka mata, diam sembari mengumpulkan kesadaran dan menyadari kehadiran sang ayah di sampingnya. Tersenyum, kemudian mengecup pipi pria yang sedang terlelap. Tentu saja ia bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah. Meski saat beberapa waktu yang lalu ia sempat tidak ingin bertemu dengan ayahnya karena menganggap pria itu sering membuat ibunya menangis. Namun ternyata saat ia berusaha menerima dan mencoba membuka hati, justru merasa lebih bahagia. Kendra senang karena sekarang ia pun bisa bercerita pada semua orang bahwa ia memiliki orang tua yang lengkap. Gadis kecil itu menyamankan diri dalam peluk hangat sang ayah hingga membuat pria itu terbangun. "Ken, udah bangun?" tanya Bara. "Udah ayah, ini baru bangun," jawab Kendra sembari memeluk erat sang ayah. Bara terkekeh kemudian mengecup puncak kepala sang anak, balas memeluk dan mengusap punggungnya. "Ken, lapar nggak? Tadi ibu udah bikin sarapan loh." Kendra mengurai pelukan lalu mundur menatap wajah ayahnya. "Emangnya ibu tahu ayah di sini?" Ia mengira sang ayah datang setelah ibunya berangkat sebab tadi malam ia sempat memberitahu Sandi pintu utama rumah itu. "Tahu? Memangnya kenapa? Kok Ken kayak kaget gitu?" "Tadi malam aku sempat minta izin sama ibu supaya ayah dan Ken boleh datang ke sini, tapi ibu cuma bilang lihat besok aja," ungkap Kendra. "Mungkin ibu berubah pikiran," sahut Barah melempar senyum pada sang anak. "Tapi aku senang ayah di sini," balas Kendra. "Ken, di mana ayah? Apa Ken nggak ikut? Tuh, Ken masih tidur di belakang Ken." Barang menunjuk dengan dagunya ke arah belakang punggung Kendra. Anak pertama pasangan Bara dan Anissa itu pun menoleh dan benar saja adik laki-lakinya masih tidur lelap. Ia kemudian kembali menatap sang ayah. "Kita tinggalin Ken aja yuk ya, biar dia bangun kaget pas nggak ada siapa-siapa," usul jahil Kendra. "Ayo," angguk Barah meladeni. Pasangan ayah dan anak itu bangkit dari posisi tidur dengan perlahan agar tidak sampai membangunkan Kenzo. Turun dari atas tempat tidur pun dengan cara mengendap-endap. "Ken, udah bangun? Kok ayah di sini? Tadi katanya mau bantuin ibu masak." "Ya, gagal deh." Barah dan Kendra saling bertukar pandang dan bicara dengan kompak sesaat setelah Kenzo bertanya. Anak laki-laki itu pun mengerutkan dahi, bingung, nyawanya saja belum sepenuhnya terkumpul, tetapi sudah melihat tingkah mencurigakan kakak dan ayahnya. Apanya yang gagal?" "Ada deh," sahut Kendra. "Ayo ya." Barah menyambut uluran tangan putrinya, kemudian menoleh ke arah Kenzo. "Ayo bangun Ken, mau sarapan gak? Nanti ibu marah loh," bicara sambil lalu. Kenzo cemberut karena bukan hanya ditinggal dua orang itu, tetapi juga tidak diberitahu apa-apa saat ia bertanya. Namun meski begitu ia tetap mengikuti langkah mereka. "Bu," Kendra memanggil ibunya saat mereka sudah keluar dari kamar. "Ibu," Barah mengedarkan pandangan dengan kepala sedikit terangkat. "Jam di mana sayang? Jam apa ya?" Kendra bertanya balik. "Jam dinding, ayah nggak pakai jam tangan, HP juga di mobil," jawab Barah. "Oh itu di atas TV," tunjuk Kendra. Diam beberapa saat sambil menatap benda penunjuk waktu tersebut. "Kayaknya ibu udah berangkat deh ya." "Mungkin ibu berangkat waktu kita lagi tidur tadi," sahut Barah. "Ayo kita lihat
ada apa aja di meja makan. Kalau ibu belum sempat masak, ayah bikinkan kalian sarapan, ujarnya mengingat saat ia tinggal di kamar tadi, wanita itu masih memotong sayuran. Gak ada apa-apa ya, mungkin ibu buru-buru berangkat, ujar Kendra saat melihat tidak ada apa-apa di atas meja. Yaudah, kalian tunggu di sini, ayah lihat dulu kulkas, siapa tahu ada yang bisa dimasak, ujar Bara sambil melangkah menuju kamar. Iya ya, Kendra menyahuti lalu duduk di salah satu kursi makan, disusul oleh Kenzo yang duduk di sampingnya. Kenapa wajahnya cemberut kayak gitu? Kamu sama ayah nyebelin tau nggak? Ketus Kenzo. Nggak tahu, soalnya aku sama ayah nggak ngerasa tuh, sahut anak perempuan itu yang hanya tertawa saat saudaranya melempar tatapan sebal. Sedangkan Bara sudah hendak membuka lemari pendingin, tetapi urung ketika melihat secarik kertas berisi tulisan ada di pintu benda penyimpan itu, ia pun mengambilnya. Nasi goreng ada di Magicom, aku simpan di sana biar tetap hangat waktu kalian bangun. Kalau mau bawa Kendra pergi, harus ingat dia alergi kerang, tidak bisa berenang, takut sama harum manis, harus pulang sebelum aku sampai rumah. Titip anak-anak, jaga mereka baik-baik. Bara tersenyum saat membaca deretan huruf yang ada di atas kertas itu. Entah kenapa, tetapi ia senang membacanya hingga berulang kali ia baca lagi dan lagi. Ayah, kenapa berdiri terus di situ? Tanya Kenzo keheranan melihat sang ayah. Oh ya, tunggu sebentar, sahut Bara memasukkan kertas tadi ke dalam saku celana. Alih-alih membuangnya, ia membuka benda elektronik yang biasa digunakan untuk memasak nasi. Dan benar saja di sana ada nasi goreng campur sayuran buatan istrinya, lengkap dengan telur dadar dan juga ayam goreng di atasnya. Lagi-lagi Bara tersenyum karena wanita itu masih memberikan perhatian padanya, meski mungkin dengan terpaksa karena kedua anaknya. Ia pun membawa tempat nasi itu ke meja makan, lalu meletakkannya di sana. Setelah itu kembali ke dapur untuk mengambil piring makan dan juga sendok. Wangi banget ya, ini masakan ibu? Tanya Kenzo. Iya, angguk Bara sambil mengisi piring makan untuk kedua anak itu, terakhir untuk dirinya. Kalian makan dulu aja, ayah mau ambil HP dulu, takutnya ada yang telepon atau kirim chat penting. Berlalu setelahnya. Kamu mau makan sekarang? Tanya Kenzo pada sang kakak. Enggak, aku mau nunggu ayah aja, biar nanti makannya sama-sama, sahut Kendra. Kenzo hanya mengangguk, tetapi ia pun memutuskan untuk menunggu ayah mereka. Beberapa saat kemudian Bara kembali menghampiri kedua anaknya yang masih duduk menunggu di kursi makan. Kenapa belum pada makan? Tanyanya sambil duduk di hadapan kedua anaknya. Sengaja mau makan bareng sama ayah, Kendra yang menjawab. Bara meletakkan ponsel di atas meja. Yaudah yuk, kita makan, jangan lupa berdoa. Ayah dan dua anaknya itu akhirnya makan dengan lahap sambil sesekali berbincang santai saat makanan telah mereka telan. Bara selesai lebih dulu dan langsung membawa piring kotor ke belakang untuk dicuci. Ponsel pintarnya yang tergeletak di atas meja berbunyi. Ya, Om Arya telepon nih, ujar Kenzo saat melihat nama yang tertera di atas layar benda canggih berbentuk pipih itu. Bara pun segera menghampiri dan mengambil ponsel tersebut. Iya, beberapa detik kemudian raut wajahnya berubah. Sudah aku duga, gumamnya dengan geram.